Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan iman, Islam dan kesehatan, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka kembali di virtual dalam kegiatan MPLS. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita yang senantiasa beristiqomah menjalankan risalahnya. Ayah bunda yang saya hormati, anak-anakku yang bapak sayangi, hari ini insya Allah saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang program sekolah. Sebelum ke program sekolah, inilah pendidik dan tenaga kependidikan di SDN 189 Neglasari yang hari kemarin sudah memperkenalkan diri di MPLS yang pertama. Ini dari kelas 1 sampai kelas 6, ajar kelas 1 sampai kelas 6, termasuk pengajar mata pelajaran, juga ada penjaga dan satpam. Inilah tim dari SDN 189 Neglasari. Ibu bapak yang saya hormati, inilah visi dari sekolah kita SDN 189 Neglasari, yaitu visinya adalah menciptakan generasi yang kuat, yaitu generasi yang beriman, berakhlak karimah, kemudian berilmu, beramal, dan berwawasan lingkungan. Inilah cita-cita besar dari sekolah SDN 189 Neglasari. Ini merujuk ke tujuan pendidikan nasional. Kalau kita singkat, tujuan pendidikan nasional dengan sebuah kata yaitu simanis, artinya adalah insan manusia sempurna. Kemudian juga kalau di dalam Al-Quran ada di dalam surat An-Nisa ayat 9 dan At-Tahrim ayat 6, itu cita-citanya adalah kita meninggalkan generasi yang atau mewariskan generasi yang kuat atau generasi yang tidak lemah. Itu generasi yang kuat iman, akhlak, ilmu, amal, dan ditambah dengan kondisi di sekolah yaitu berwawasan lingkungan. Lanjut ke misi. Dari visi tadi kita aplikasikan ke misi. Misi yang pertama yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius, mencakup keseimbangan antara kecerdasan sikap dan moral keagamaan. Jadi ini adalah misi yang pertama, merujuk kepada visi yang tadi. Kemudian yang kedua yaitu menghindari perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ingin memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, mengembangkan budaya membaca, menulis, dan mencintai lingkungan. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran menuju abad 21. Itu wujud dari visi. Kalau tadi yang pertama adalah beriman, visi yang kedua wujud dari visi berakhlak, kemudian ini yang ketiga dan keempat adalah wujud dari visi berilmu. Nah ini ingin anak-anak kita jadi anak-anak yang cerdas, yang memiliki ilmu. Itu oleh karena itu mengembangkan budaya membaca, menulis, dan mencintai lingkungan. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran menuju abad 21. Jadi sekolah kami
sekolah yang insya Allah mempersiapkan anak didik untuk bisa bersaing di generasi ke depan, yaitu membekali dengan keterampilan-keterampilan yang nanti dibutuhkan di abad 21. Keterampilan-keterampilan abad 21 diantaranya adalah yaitu anak belajar berpikir kritis, kemudian keterampilan berkomunikasi, kemudian keterampilan kreatif, dan yang terakhir adalah keterampilan berkolaborasi. Jadi 4 keterampilan tadi adalah keterampilan yang insya Allah akan dibutuhkan nanti di abad 21, dan insya Allah selama proses pembelajaran keterampilan-keterampilan itu akan disampaikan kepada peserta didik. Ini selanjutnya mengembangkan budaya lokal, membina warga sekolah agar cinta terhadap lingkungan melalui program PLH dan ADIK. Ini wujud dari visi yaitu berwawasan lingkungan. Kemudian yang terakhir, menjalin kerjasama dengan komite sekolah dalam menunjang program sekolah. Kami merasakan bahwa sekolah ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi perlu sinergitas antara kami di sekolah, kemudian orang tua dan siswa. Kalau kita ibaratkan adalah sebuah segitiga emas yang saling menguatkan dan bersinergi dalam tujuan tadi menuju ke visi, yaitu adalah menciptakan generasi yang beriman, berakhlak, berilmu, beramal, dan berwawasan lingkungan. Ibu bapak yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, ini adalah program sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Program ini hanya garis besarnya saja, sebagian juga ada di program guru kelas. Saya akan menyampaikan beberapa program besar di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama yaitu tanggal 13 sampai tanggal 15 adalah hari pertama masuk sekolah, yaitu yang dikenal dengan MPLS. Dilanjut tanggal 16 sampai 18 Juli 2020 yaitu masa orientasi kepramukaan. Tanggal 14 sampai 19 September 2020 akan dilaksanakan penilaian tengah semester. Jadi dievaluasi pembelajaran yang sudah dilalui, dievaluasi di tanggal 14 sampai 19 September 2020 yang kita sebut dengan penilaian tengah semester 1. Kemudian setelah PTS, setelah penilaian tengah semester, dilanjut tanggal 26 sampai tanggal 21 sampai 26 September 2020 ada jeda tengah semester. Anak-anak sudah diuji, kemudian diberikan ruang untuk sedikit relaksasi lah begitu ya di jeda tengah semester. Insya Allah nanti diisi programnya ada di guru kelas. Kemudian tanggal 23 sampai 24 September diagendakan ada workshop IT. Jadi ibu bapak guru dibekali kompetensi tentang IT karena memang sekarang kondisinya adalah dibutuhkan keterampilan IT karena memang pembelajaran sekarang pembelajaran jarak jauh, sehingga ibu bapak guru insya Allah sudah punya kompetensi sehingga bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta didik. Kemudian tanggal 5 sampai 10 Oktober 2020 diadakan PKG, penilaian kinerja guru. Jadi tidak hanya peserta didik yang dievaluasi, tetapi juga ibu bapak guru dievaluasi agar tadi bisa diambil hikmah apa yang sudah diberikan, apa yang mesti ditingkatkan, sehingga tujuannya adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta didik. Kemudian ada beberapa kegiatan, ada beberapa peringatan tanggal 15, 28, dan 29 Oktober, yaitu peringatan Hari Cuci Tangan. Ini cocok dengan keadaan kita biar dibiasakan hidup bersih dan sehat. Kemudian ada peringatan Hari Sumpah Pemuda, peringatan Maulud Nabi.
Kemudian tanggal 7 sampai 12 Desember 2020 ini ada PAT, penilaian akhir tahun ya, penilaian akhir tahun. Jadi nanti ada penilaian. Jadi setelah pembelajaran 1 semester maka akan ada evaluasi kembali. Nah, ini tanggal 18 Desember 2020 ada pembagian rapat semester 1, kemudian nanti mulai libur semester 1 itu adalah tanggal 18 Desember 2020. Itu agenda nanti akan ditambahkan oleh wali kelas. Nah, ini program warga sekolah SDN 189 Neglasari. Program ini sesuai dengan program Kota Bandung, yaitu ada 5 program. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah adiwiyata, yang ketiga adalah Bandung Masagi, yang keempat adalah pendidikan inklusif, yang kelima adalah kelas digital. Literasi, insya Allah sekolah kami juga menjalankan program literasi biar siswa-siswa pandai membaca begitu ya. Sekolah juga menganggarkan dari program literasi itu membelikan buku pelajaran khusus untuk kelas 1, kelas 2, kemudian melengkapi kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian juga ada program adiwiyata. Adiwiyata ini adalah penanaman nilai-nilai yang luhur, tapi dikhususkan kepada lingkungan. Jadi diharapkan peserta didik 189 Neglasari mempunyai sikap, mempunyai pengetahuan bagaimana berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana menjaga, memelihara lingkungan. Kemudian program yang ketiga yaitu Bandung Masagi. Kalau Masagi di sini, kalau dalam bahasa Indonesia, persegi, 4 sisi yang sama. Ini adalah membina karakter, 4 karakter, yaitu silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wewangian. Silih asih saling mengasihi sesama manusia, silih asah meningkatkan kecerdasan, silih asih, silih asah, silih asuh saling mendampingi. Kemudian saling yang keempat yaitu silih asih, silih asah, silih asuh, silih wewangian. Ya, silih wewangian itu saling melindungi, saling menutupi kekurangan-kekurangan antara sesama, sehingga insya Allah hidup akan harmonis. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan inklusif. Jadi kami juga ingin memberikan pelayanan yang optimal, tidak secara berkeadilan gitu. Jadi di sekolah kami kemarin di PPDB diberikan ruang kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan kuota 3 orang. Kemudian yang kelima adalah kelas digital. Ini dibutuhkan karena memang kondisi sekarang pembelajaran adalah pembelajaran jarak jauh, jadi lebih banyak yang menggunakan kelas digital. Sebenarnya kelas digital ini sebelum pembelajaran jarak jauh berlangsung memang sudah terlaksana di beberapa kelas. Ini lanjutan dari 5 program tadi. Jadi sebuah pembiasaan di warga sekolah SDN 189 Neglasari. Ini diantaranya adalah senyum salam sapa, pembinaan karakter, kemudian upacara dalam rangka bela negara, gitu. Kemudian ada senam biar badannya sehat dan kuat. Kemudian membiasakan membaca di perpustakaan, literasi tadi. Kemudian jumroh, Jumat rohani. Setiap hari Jumat diadakan kegiatan jumroh, mulai dari membaca Al-Quran, kultum, baca Asmaul Husna, untuk membaca surat-surat pendek. Kemudian dilanjut dengan GPS, gerakan pungut sampah. Jadi membiasakan, memudayakan biar menjadi sebuah kebiasaan memelihara lingkungan. Kemudian membaca surat-surat pendek, membaca Asmaul Husna. Nah, ini juga sebuah pembiasaan yang
sudah biasa dilakukan, yaitu sebelum dan sesudah pembelajaran biasanya membaca surat-surat pendek, membaca surat-surat juz 30 gitu ya, menyanyikan lagu wajib, baca Asmaul Husna, dan membaca buku 15 menit. Ini sudah biasa dilakukan di sekolah SDN 189 Neglasari. Ini ada juga program ekskulnya, biar anak tidak jenuh, juga memberikan ruang menggali potensi-potensi yang ada di peserta didik, tidak hanya dari segi kognitif, tetapi juga dari segi sikap dan keterampilan. Kita berikan ruang biar potensinya tergali. Jadi di sekolah kami memang ada program ekskul namanya, yaitu mulai dari pramuka, kemudian ada drum band. Alhamdulillah drum band sudah banyak prestasi. Kemudian ada angklung, ada tari. Alhamdulillah tari pengajarnya juga yang sudah profesional begitu. Kemudian yang kelima ada taekwondo, dan insya Allah nanti ke depan ada baca tulis Al-Quran dan bahasa Inggris. Ini kurikulum di SDN 189 Neglasari tahun pelajaran 2020-2021, yaitu menggunakan kurikulum 2013. Nah, ini kurikulum 2013 ini menekankan kepada 4 aspek. Jadi kalau dulu lebih dominan kepada aspek pengetahuan, nah sekarang di kurikulum 2013 ini lebih sempurna begitu ya. Jadi ada 4 aspek yang digali, mulai dari 1 kompetensi inti, yaitu KI 1, yaitu aspek religius. Jadi kita harapkan anak-anak kita adalah anak-anak yang religius, sesuai dengan visi yang pertama tadi, yaitu adalah beriman. Kemudian yang kedua adalah kompetensi sikap atau sosial. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan. Yang keempat adalah kompetensi keterampilan. Jadi 4 kompetensi ini digali dalam proses pembelajaran, mulai dari religius, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian pembelajaran menggunakan pendekatan. Jadi pembelajarannya dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik. Jadi 1 tema terdiri dari beberapa mata pelajaran. Kemudian juga masih ada yang parsial, yaitu mata pelajaran olahraga. Kalau kelas tinggi ada juga yang parsial, yaitu mata pelajaran matematika. Ini ada beberapa perubahan atau revisi disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang, yaitu sekarang masih dalam pandemi COVID-19, sehingga ada beberapa kebijakan, ada beberapa aturan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, yaitu jadi kurikulum SDN 189 Neglasari dalam masa COVID ini lebih menekankan pertama adalah yaitu kecakapan hidup atau life skill. Yang kedua yaitu membekali peserta didik agar selamat dan sehat selama COVID-19. Yang ketiga, kompetensi yang diajarkan adalah kompetensi yang esensial atau kompetensi yang dianggap penting, yang cocok pada masa COVID-19. Jadi dalam masa COVID ini karena situasinya tidak ideal, maka ada anjuran atau ada saran, tidak ada kewajiban menyelesaikan tuntutan kurikulum. Jadi kurikulum itu tidak ada tuntutan untuk selesai secara 100% karena memang kondisi dan situasi yang tidak ideal. Jadi dipilih kompetensi yang dianggap penting. Kemudian yang keempat adalah menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Dengan situasi yang baru, kami menerapkan kebiasaan adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan Perwal nomor 37 tahun 2020, yaitu segala aktivitas menerapkan protokol kesehatan, seperti misalkan cek suhu badan,
cuci tangan, jaga jarak, kemudian pakai masker, kemudian makan makanan yang bergizi. Itu diantaranya. Nah, ini dalam pembelajaran, karena sekarang pembelajaran jarak jauh, maka pendekatan yang digunakan adalah ada 3 pilihan. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan atau online. Yang kedua, bisa juga secara luring. Ini memfasilitasi peserta didik yang memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala belum berkesempatan memiliki fasilitas untuk melaksanakan daring, sehingga kami ingin memberikan pelayanan yang optimal secara berkeadilan biar semuanya bisa terlayani. Oleh karena itu kami fasilitasi juga secara luring. Kemudian bisa juga secara kombinasi antara daring dan luring. Nah, ini KKM atau kriteria ketuntasan mengajar ya. Nah, ini di SDN 189 Neglasari ini KKM-nya adalah 75 ya. Ini Bu. Nah, ini struktur kurikulumnya. Jadi inilah struktur kurikulum yang diajarkan disampaikan di SDN 189 Neglasari. Itu ini jumlah jamnya untuk kelas 1, nanti ditambah dengan pendidikan lingkungan hidup, jadi jumlahnya menjadi 34. Kelas 2 juga menjadi 36, kelas 3 jadi 38 jam, kelas 4, 5, dan 6 menjadi 40 ketika ditambah dengan pendidikan lingkungan. Ini maka sama ibu bapak atau anak-anak bisa dilihat, ini adalah struktur kurikulum 2013 SDN Negeri 189 Neglasari. Nah, ini ya, biar kita tetap aman, nyaman di sekolah, maka ada beberapa tata tertib. Ini yang pentingnya saja. Tuh, bel sekolah masuk pukul 7. Siswa sudah siap-siap atau hadir 30 menit sebelum bel masuk. Ini pakaian yang biasa digunakan di SDN 189 Neglasari. Hari Senin pakai pakaian seragam putih-putih, Selasa merah putih, Rabu pakai identitas sekolah yang kotak-kotak kotak hitam putih. Kemudian Kamisnya ini pembiasaan Bandung Masagi tadi menggunakan pangsi dan kebaya. Jumatnya pakai batik muslim. Kalau olahraga biasakan pakai pakaian olahraga biar nyaman melakukan aktivitas. Kemudian selamat gitu ya. Kemudian rambut biasakan dipotong rapi biar sehat. Kemudian memakai sepatu hitam, kaos kaki putih. Nah, ini yang terakhir. Ya cukup, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran dan pencerahan sehingga kami di sekolah bisa memberikan pelayanan yang optimal, kemudian bisa bekerja sama dengan ibu bapak orang tua, bisa bersinergis dalam tujuan tadi mempersiapkan anak didik yang kuat iman, akhlak, ilmu, amal, dan berwawasan lingkungan. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.